Shalom saudara-saudara, selamat Advent. Pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Demikian dikatakan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, salpu toluari dapat nasida maibana dijoroi. Hudul-hudul ditongani akka guru tumangion hata nasida huhut manukun-nukun. Tarhalomo bedo nasida ubege hatana. Ibahen torus ni rohana. Dohot akka alusna. Di dalam nas renungan ini kita akan melihat bagaimana hubungan yang intim dengan Tuhan dan dengan sesama itu. Menurut tradisi bahwa setiap hari raya Paskah, seluruh umat Israel beribadah ke Yerusalem. Sesuai tradisi ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus juga turut serta dalam ibadah tersebut. Setelah melakukan semua tradisi dan ibadah, maka mereka pun pulang ke kampung halamannya di Nazaret. Pada saat itu ternyata Yesus tidak turut pulang, melainkan dia tinggal di Yerusalem tanpa diketahui siapapun orang tuanya. Tidak ada mengetahui. Ketika kedua orang tua Yesus menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, maka mereka pun kembali ke Yerusalem dan Yesus pun ditemukan masih duduk di dalam bait Allah di tengah-tengah alim ulama, dan Yesus berdiskusi dengan mereka. Bukan hanya duduk di tengah alim atau ulama, tetapi di sana terlihatlah bahwa Yesus membuka diskusi teologis dengan para rabi itu. Dia sedang berada dalam studi Alkitab dengan para pemimpin bait suci. Artinya bahwa tempat itu adalah tidak tempat yang pantas untuk anak-anak seumuran dengan Yesus pada saat itu. Tempat itu bukanlah tempat rata-rata orang tua yang mengharapkan untuk menemukan anak mereka yang berusia 12 tahun. Apa yang kita lihat dari nats ini adalah bahwa Yesus belajar. Yesus bisa diajari. Dia ada di sana untuk belajar, untuk mendengarkan, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Yesus sedang sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran para guru terkemuka. Meskipun
Dia adalah Allah yang datang di dalam kedagingannya. Dia tahu bahwa sebelum dia bisa mengajar, dia perlu juga diajari. Dia perlu juga mengetahui bagaimana konteks masyarakat dia hidup pada saat itu. Dia tahu bahwa prasyarat untuk mengajar adalah mau diajar. Sebelum Yesus bisa memulai pelayanannya, Yesus perlu belajar. Dan Yesus menunjukkan kerohanian yang bertumbuh melalui kecintaan yang mendalam dan kerinduannya dekat dengan Allah Bapanya. Sebagaimana terlihat dalam diskusi dengan para alim ulama menyangkut hal-hal rohani. Pertumbuhan intelektual dan mentalnya terlihat dalam jawaban berhikmat yang Yesus berikan kepada para rohaniawan di bait Allah. Yesus juga bertumbuh sehat dalam aspek sosial yang terlihat dalam relasi intimnya dengan Allah Bapa dan juga dalam relasinya dengan sesama manusia. Artinya, Yesus adalah teladan yang patut kita tiru dalam pertumbuhan hidup kita di setiap aspek. Oleh sebab itu, marilah kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Allah dan hubungan yang akrab dengan sesama kita. Dan hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita yang perlu kita lakukan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menghendaki kami supaya kami dapat membangun relasi kami kepadamu. Begitu juga Tuhan membangun diri kami dengan sesama kami. Berkatikah hidup kami Tuhan, terlebih kami melakukan segala aktivitas di dalam pekerjaan kami. Supaya kami dapat melaksanakannya itu, membangun hubungan kami, relasi kami denganmu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kami, dengan teman-teman sepekerja kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.